ini saya akan membahas pembuatan ekoenzim di SMA Kasih Kemuliaan kelas 12 IPA dan 12 IPS. Ikuti terus ya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan share-nya ke teman-teman lain ya. Pokoknya anak 12 IPS 1, IPS 2. Halo, dijawab dong Miss-nya. Halo. Dengar ya? Halo Alvin. Alvin kelihatan nggak? Jacqueline. Dengar Miss ya? Halo. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai masalah ekoenzim. Jadi ekoenzim ini adalah enzim yang ramah lingkungan. Di judul kalian judulnya ramah lingkungan ya. Sebenarnya ekoenzim yang ramah lingkungan seperti itu ya. Nah, kamu bisa lihat di sini ada 3 bagian yang Miss gunakan. Kamu bisa lihat seperti kopi di sini ya. Sebenarnya ini bukan kopi ya, ini molase. Molase itu adalah tetes tebu. Jadi ada molase, ada kulit-kulit. Di sini Miss gunakan kulit jeruk sama kulit pisang. Ada air. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya ekoenzim. Ada yang sudah pernah dengar ekoenzim? Louis mungkin udah pernah dengar? Alvin? Jacqueline udah pernah dengar ekoenzim belum? Kenapa, Miss? Ada yang sudah pernah dengar ekoenzim? Belum, Miss. Belum ya? Yang lain ada yang pernah dengar? Belum ya? Oke, kalau gitu kita mengenali dulu ekoenzim. Apa sih ekoenzim? Gitu ya. Ekoenzim adalah terdiri dari 2 kata, eko dan enzim. Eko itu adalah ekologi. Ekologi itu kan sama dengan lingkungan ya. Sebenarnya kalau teoritisnya adalah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang manusia dan lingkungannya. Kemudian enzim. Enzim itu adalah suatu protein. Jadi protein yang spesifik yang dihasilkan mikroba yang berfungsi sebagai katalis dalam proses metabolisme. Sedikit kita agak melenceng ke biologi ya, nggak apa-apa ya anak IPS ya, supaya menambah wawasan kalian ya, seperti itu. Jadi ekoenzim ini adalah enzim yang ramah lingkungan. Nah, kenapa harus ekoenzim? Kamu bisa lihat di sini. Kamu lihat di sini, ini ada kulit jeruk, ada kulit pisang. Ini kan sebenarnya sampah ya, sampah di rumah tangga. Dan Miss juga ini minta ya. Ini kulit jeruknya dari Miss Agustina. Kalau seandainya kulit pisang ini dari rumah Miss kemarin Miss bawa. Ya, jadi sebenarnya ekoenzim itu adalah larutan organik yang terdiri dari gula. Di sini gula deh. Boleh gula, boleh molase, boleh gula merah, dan bahan organik dan air. Dengan perbandingan 1:3:10. Ya, kalau anak kelas 12 IPS perbandingan ini perbandingan sederhana sih ya, nanti kita bisa belajar ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini Miss gunakan adalah untuk pertama ini gula ya, kita bahas dulu gula. Gula ini nanti boleh gula merah, boleh molase. Molase itu tetes tebu deh ya. Tetes tebu itu apa sih? Itu limbah untuk menghasilkan gula pada proses pembuatan gula pada tebu ya. Jadi ini limbah tebu disebut dengan molase atau tetes tebu. Jadi nanti boleh gula merah, tergantung di rumah ada apa. Boleh gula merah, kalau ada gula merah boleh kamu pakai gula merah. Kalau seandainya ada gula aren boleh, atau gula Jawa boleh ya. Tapi tidak disarankan untuk gula putih. Apalagi yang putih banget tuh. Itu gula putih itu kenapa tidak disarankan? Karena merupakan proses kimia. Boleh nggak gula putih yang langsung dari tebu? Boleh deh ya. Kalau langsung perasan tebu boleh. Oke, ini dia mengenai gula merah. Kemudian bahan organik di sini. Bahan organik di sini ini sisa rumah tangga. Jadi di sini Miss gunakan tadi seperti Miss bilang ada kulit pisang, ada kulit jeruk. Jadi bahan organik ini harus segar. Artinya harus segar gimana dong? Artinya untuk yang sudah masak nggak boleh. Karena nanti prosesnya ini mengambil enzim yang segar ya. Karena kalau sudah masak itu enzimnya sudah hilang. Maka ini yang segar. Terus pertanyaannya, Miss boleh nggak nanti kulit-kulitnya itu misalkan sisa-sisa brokoli ya. Kadang-kadang kan tongkol-tongkol brokoli itu ada nggak dipakai ya.
Itu boleh ya. Jadi boleh sayuran, boleh buah. Tapi pengalaman Miss membuat, ketika kita buat sayuran semuanya, itu baunya kurang enak ya. Tapi ketika kita campurkan dengan jeruk atau kulit pisang, itu dia aromanya lebih harum. Jadi pengalaman supaya hasil lebih bagus, itu kita gunakan untuk kulit sayur boleh kita campurkan dengan kulit buah, dengan perbandingan sayurnya 20%, buahnya 80%. Jadi buah tadi lebih mendominasi dan ini akan berakibat dari hasil yang kita hasilkan nanti, ekoenzim yang kita hasilkan itu akan lebih harum seperti itu. Boleh nggak nanti untuk batang misalkan kulit singkong ya? Jadi kulit singkong itu kan kategori agak keras ya, biasanya tidak disarankan. Jadi untuk kulit yang agak keras dia tidak disarankan karena akan sulit difermentasi. Boleh sih, tapi akan memerlukan waktu yang lama ya, tapi tidak dianjurkan. Kemudian nanti di sini boleh kulit lain, misalkan kulit jambu, kulit semangka, boleh ya. Intinya dia agak lembek ya. Kenapa agak lembek? Karena supaya gampang difermentasikan. Pertanyaannya adalah, boleh nggak yang berlemak? Contohnya kelapa atau alpukat, itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena ketika proses fermentasi terjadi, itu akan terjadi gumpalan-gumpalan. Hasilnya nanti akan terjadi gumpalan-gumpalan. Kemudian boleh nggak kalau seandainya biji-bijian, misalkan biji durian, biji nangka, itu tidak disarankan deh ya. Karena nanti 3 bulan itu nanti dia keluar biji-bijian. Artinya dia tidak mengalami proses fermentasi. Ya, seperti itu. Kemudian air, di sini air. Air ini disarankan adalah air yang isi ulang. Boleh air mineral ya. Cuman air mineral kan mahal ya. Jadi kalau kita buat dalam partai kecil sih nggak masalah ya. Kalau partai besar kayak ini sudah buat 13 ember, itu akan butuh banyak jadinya. Boleh air sumur, boleh air hujan. Tapi air hujan itu yang kita tadah langsung dari langit ya. Artinya kalau seandainya nanti di genteng, itu nanti harus kita diamkan dulu. Karena kan kalau di genteng itu dia udah ada logam-logam alkalinya ya. Jadi kita diamkan 1 malam atau 1 kali 24 jam. Kemudian nanti yang endapannya kita buang dan yang sisa yang tidak endapan itu yang kita gunakan. Ya. Kemudian boleh air AC boleh ya, seperti itu. Air pump boleh nggak? Air pump sebenarnya tidak disarankan ya. Tapi air pump itu boleh kita gunakan kalau seandainya kita endapkan terlebih dahulu selama 1 kali 24 jam. Sama seperti air sumur yang jatuh lalu genteng tadi. Seperti itu ya. Nah, sekarang lihat. Untuk wadah ini kan botol aqua kapasitas 2 liter ya. Jadi wadahnya ini nanti kita harus hitung dulu. Jadi airnya itu 60% dari volume wadah. Maaf nih ya, agak sedikit menghitung ya, anak IPS nggak apa-apa ya, kan ini sederhana. Jadi 60% dari volume wadah, ini 60% dari 2 liter. Berarti sekitar 1,2 ya. Berarti 1.200 gram. Jadi 1.200 gram atau 1,2 kilo. Sekedar pemberitahuan aja. Untuk air itu, maaf nih ya, rohnya itu sama deh ya. Jadi 1 liter air itu sama dengan 1 kilo. Jadi kalau di sini tadi 60%-nya itu adalah 1,2 kilo air. Ya, seperti itu. Nah, kenapa harus 60%? Kalau 60% ini berarti sisanya 40% dong, gitu ya. Jadi 40% itu nanti untuk kenaikan air ketika kita masukkan bahan organik ke dalam, gitu ya. Dan lagi kita harus menyisakan ruang di dalam wadah ini sehingga nanti ada ruang untuk tempat gas yang dihasilkan, seperti itu. Ya. Kemudian untuk wadah ini kamu perhatikan bahwa ini kan mulut wadahnya kan kecil ya, sebenarnya tidak disarankan deh. Cuman tadi adanya sih wadahnya yang seperti ini. Kalau tadi di kelas IPA wadahnya hampir sama sebenarnya ya, cuman dia agak lebih besar sedikit ya. Ya. Tadi kita juga udah praktek di anak IPA itu wadahnya agak lebih sedikit besar, agak lumayan sedikit besar. Kalian bisa lihat, kita tahu sama di sini. Nah ini, kalian bisa lihat di sini, ini wadahnya
agak lebih besar mulutnya ya, seperti itu. Kita bahas nanti ya, kenapa seperti ini. Nah, sebenarnya disarankan untuk wadah yang mulut besar. Jadi kayak ember gitu ya. Ember itu mulut besar itu sangat disarankan. Kenapa? Karena ketika proses fermentasi ini terjadi, nanti terjadi pembentukan gas metana, di mana gas metana itu bisa menghasilkan ledakan gitu. Jadi kalau seandainya mulut wadahnya ini kecil, itu ledakannya akan tekanan agak besar nih. Jadi di dalamnya tekanan besar, sehingga dia akan menekan botol tersebut, sehingga kalau seandainya kita tidak buka nanti, jadi seminggu pertama kita harus buka, mengeluarkan gasnya seperti itu. Kalau seandainya ember, kita nggak perlu buka-buka, karena kan mulut wadahnya itu besar, sehingga ada ruangan untuk si gas tadi untuk berputar-putar di sekitar ruangan tadi. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini akan kita campurkan. Tadi ini molase. Jadi menggunakan tadi ini 4 kali 2, 1,2 ya, 1,2 atau 1200 gram atau 1,2 kilo. Ininya 360 gram. Ininya tadi berarti ini 120 gram. Ya, kita campurkan ke wadah ini. Nah, seperti ini ya, kita campurkan. Setelah ini kita masukkan bahan organiknya. Kalau mulut kecil, ini agak kerepotan deh ya. Nih, kita agak lama memasukkan bahan organiknya. Kalau seandainya mulutnya gede, contohnya tadi ember, itu gampang ya, sekali tuang aja selesai. Ini kita agak kerepotan. Seperti ini. Nah, sembari Miss memasukkan bahan organik ini, kita bahas dulu. Kenapa sih kita perlu ekoenzim ya? Alasan kita memerlukan ekoenzim adalah kamu bisa lihat di tempat-tempat pembuangan akhir sampah ya, TPA, itu banyak sekali sampah. Dan ketika kita berada pada tempat itu akan terasa aroma yang bau sekali ya. Seperti itu. Alasan lainnya adalah ketika sampah berada di TPA, dia kan mengalami pembusukan tuh. Nah, pembusukan sampah tadi itu menghasilkan satu gas, namanya gas metana. Gas metana itu adalah gas yang sifatnya mudah terbakar. Sehingga ketika terbakar, itu akan terjadi ledakan. Dan tahu nggak, sejarah pernah mencatat bahwa pernah terjadi ledakan di TPA di Bandung. Itu TPA Lewu Gajah ya, itu tahun 2005. Malah ledakannya itu menghilangkan nyawa loh deh. Jadi menghilangkan nyawa ratusan nyawa itu meninggal dan ratusan tempat tinggal itu hilang. Kemudian beberapa hektar sawah itu rusak. Bayangkan ya, berarti gas yang dibentuk oleh si sampah tadi ternyata itu sangat besar ya. Seperti itu. Kemudian gas metana tadi pada proses pembusukan yang dihasilkan gas metana tadi itu akan meningkatkan suhu. Makanya bukan di Indonesia aja ya, di dunia juga itu suhu belakangan ini kan sangat meningkat ya. Jadi suhu meningkat bukan hanya dari kendaraan bermotor atau buangan sapi, tapi juga dari sampah yang kita buang setiap hari. Nah, sehingga kalau seandainya suhu meningkat, pemanasan global terjadi, sehingga kita akan merasa panas lah sering, ya, sehingga pemanasan global bisa terjadi. Nah, seperti ini dibagi dua ya. Oke, dan setelah ini dimasukkan, maka kita guncang-guncangkan seperti ini, ya, biar tercampur antara molasenya sama bahan organik. Seperti ini ya. Dan ini kita tutup rapat. Kenapa? Kata biologinya ya, kalian anak IPS gak apa-apa dengar aja ya. Jadi kan ada ini fermentasi anaerob. Jadi dia harus kedap udara, nggak perlu udara. Jadi ditutup kencang seperti ini, sehingga dipastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam.
Kalau di ember itu malah setelah kita tutup plastik, kita lakban lagi ya sekelilingnya ya. Karena kalau langsung wadah itu ditutup dengan tutup ember itu masih ada udara yang keluar masuk. Emang kenapa kalau ada udara yang keluar masuk nanti ada belatung-belatung yang masuk ya? Sehingga proses itu nanti kalau seandainya udara itu tercampur di dalamnya kita bisa lihat nanti ada ulat yang muncul seperti itu ya. Jadi proses fermentasi ini ditutup rapat sedemikian rupa sehingga dipastikan tidak ada yang masuk. Jadi dia prosesnya asli antara si molase, kemudian air dan bahan organik. Dan ini akan kita tunggu 3 bulan ya, supaya kita tahu 3 bulan ke depan. Maka kita buat label di sini. Ini sudah buatkan di sini. Ini tanggal pembuatan ekoenzimnya 15 April 2021. Bahannya kulit jeruk, kemudian kulit pisang dan molase. Ditambah di sini seperti ini. Jadi nanti 3 bulan ke depan berarti April, Mei, Juni, Juli ya. 15 Juli ini baru selesai lah nanti proses seperti itu. Ya. Dan besoknya ini harus tahu nih, harus buka nih. Karena kan ini udah mulai proses fermentasi ya. Jadi besok kita harus buka mengeluarkan gasnya sedikit demi sedikit. Jadi kita buka pelan begini deh, pelan begini, baru tutup lagi, buka pelan, tutup lagi. Jangan langsung buka begini ya. Nah kemarin Miss coba itu ternyata terjadi ledakan deh, agak kaget juga, kata gitu. Terus isinya semua bercampur. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas nih. Ini kan udah bercampur nih antara molase, kemudian bahan organik dan air. Nah, berarti di sini kan sudah terjadi proses fermentasi ya. Nah, pada proses fermentasi ini sudah terjadi yang namanya ion negatif. Maaf nih dari segi kimianya ya atau fisikanya ya. Jadi dengar aja ya. Ion negatif itu apa sih? Ion negatif itu adalah ion yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Intinya adalah ion negatif itu nanti bisa mengurangi tingkat polusi atau kekotoran udara. Jadi udara ini dengan ion negatif yang dihasilkan oleh si ekoenzim ini, udara di sini akan terasa bersih ya. Jadi udara bersih, kemudian dia akan mengurangi virus sama bakteri yang ada di udara, kemudian dia bisa menangkal radiasi. Jadi ini sebenarnya solusi bagi keadaan kita sekarang ini ya. Kan keadaan kita sekarang ini kita mengalami pandemi corona ya, jadi virus. Jadi dengan adanya ekoenzim ini nanti bisa mengurangi virus-virus yang ada di udara. Jadi virus-virus yang ada di udara akan terdorong oleh ion negatif di sini sehingga ion positif yang ada di udara ini itu terdorong oleh ion negatif yang kita hasilkan dari ekoenzim sehingga nanti ion-ion positif itu akan jatuh ke lantai ya, dia kalah. Sehingga di sini dikuasai oleh ion negatif. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan merasa udara kita ini sejuk ya. Jadi sebenarnya ion negatif itu banyak didapati di alam ya. Jadi di daerah-daerah pegunungan atau di daerah yang berdekatan dengan aliran air. Jadi seperti air terjun, kemudian air laut, air pantai. Nah itulah alasannya ketika kita berada di tempat tadi, kita merasa agak suasana beda ya. Agak sejuk, agak senang. Ternyata saat itu tubuh kita sedang menikmati ion yang ada di tempat-tempat alami tadi. Nah, dengan ekoenzim ini nanti sekarang mungkin belum ya, mungkin besok sudah kita rasakan. Ini nanti dia akan membentuk ion negatif sehingga nanti udara di ruangan ini akan terasa sejuk dan lagi bisa menangkal radiasi. Ya, radiasi itu adalah pelepasan energi ya sebenarnya dari fisikanya dia pelepasan energi oleh barang-barang elektronik ya. Kalau di sini ada yang dari si laptop, ada dari handphone aja di sini ada 3, 4 nih. Belum lagi dari lampu, ini radiasinya juga tinggi ya. Jadi ketika ditotalkan memang terasa kecil per satu item ya, tapi kalau nanti ini akan banyak, ini juga akan membahayakan kesehatan kita. Nah dengan ekoenzim ini nanti dia bisa menangkal radiasi tadi. Seperti Miss bilang tadi bahwa ion negatif yang terbentuk akan mengalahkan ion positif yang ada di udara akibat radiasi, sehingga nanti di sini dikuasai oleh yang namanya ion negatif.
Makanya disarankan untuk kita untuk semua membuat ekoenzim. Sehingga kalau seandainya semua membuat, setiap rumah tangga membuat, berarti kan kita sudah bisa menghasilkan O3 ya, ozon, sehingga bisa mengurangi pemanasan global. Ya, seperti itu. Dan kemudian lagi alasan lain bahwa hampir seluruh produk-produk yang kita gunakan di rumah tangga itu menggunakan produk kimia sintetis ya. Coba perhatikan. Mulai dari pembersih lantai, kemudian sabun, deterjen, pembersih tangan, pembersih wajah, penyemprot serangga, itu semuanya praktis, semuanya menggunakan bahan kimia sintetis. Dan bayangin, begitu banyak kita gunakan, itu bisa kita gantikan dengan produk-produk ekoenzim ini. Jadi ekoenzim ini nanti manfaatnya banyak ya. Sama seperti tadi, dia bisa menggantikan peranan si beberapa produk yang kita gunakan di rumah tangga. Jadi manfaat ekoenzim ini bisa menggantikan sebagai larutan pembersih ya. Jadi nanti setelah 3 bulan kita bisa panen ya. Kita bisa panen, kita bisa gunakan untuk pembersih rumah tangga. Jadi bisa kita gunakan untuk lantai, membersihkan lantai, membersihkan baju, membersihkan tangan, bersihkan kloset. Nah, jadi kalau kalian perhatikan nanti di rumah itu kan ketika kita mencuci piring, kalau kita buka itu nanti aliran airnya yang jatuh ke bawah sama belokan itu biasanya banyak endapan-endapan dari kotoran-kotoran yang kita gunakan saat cuci piring. Misalkan sisa nasi, sisa kuah-kuah santan, kuah ini, itu nanti dia lama-lama untuk di aliran air seperti ini deh. Dan bentuknya begini ya, jatuh air, belok begini. Nah, pada sikunya ini itu nanti banyak sekali terjadi tumpukan-tumpukan. Dan itu lama-kelamaan akan menutup jalannya air sehingga mampetlah nanti aliran air kita. Nah, dengan ekoenzim ini dia bisa melarutkan lemak-lemak tadi deh. Jadi lemak-lemak yang ada di siku-siku tadi dia bisa larutkan. Sehingga nanti lemak-lemak itu bisa terkikis sehingga air nanti jalannya lebih lancar. Sehingga untuk yang mampet bisa menggunakan ekoenzim ini. Malah ada yang menggunakan untuk kloset ya. Jadi kloset itu kan biasa buangan-buangan limbah kita ya, kalau kita buang air besar itu bisa diurai oleh ekoenzim ini. Maka sebagian orang menggunakan ekoenzim ini untuk septic tank ya. Jadi menghancurkan buangan-buangan kita di septic tank tadi dengan ekoenzim. Dan dosis pemakaiannya ada ya. Di sini nggak tampilkan, kamu bisa nanti kirimkan nanti untuk dosis pemakaian setiap penggunaan bahan tadi. Jadi contohnya untuk larutan pembersih itu ada dosisnya ya. Untuk menangkal radiasi itu ada dosisnya. Kemudian untuk kloset juga ada dosisnya seperti itu. Ya. Kemudian ini kan ramah lingkungan ya. Artinya ramah lingkungan bahwa ekoenzim yang kita hasilkan ini tidak berbahaya bagi tubuh atau bagi kesehatan kita. Sehingga ketika tidak berbahaya, artinya semakin banyak kita menggunakan ini semakin bagus ya. Makanya kan sekarang diupayakan dan dihimbau untuk seluruh masyarakat khususnya di Indonesia menggunakan atau menciptakan dan membuat ekoenzim supaya ini ramah lingkungan. Semakin kita banyak menggunakan ekoenzim, berarti nanti ini semakin banyaklah terbentuk O3, ozon ya. Sehingga ozon kita yang menipis itu karena akibat pemanasan global itu akan terbentuk lagi. Ya, sehingga suhu bisa turun, sehingga pemanasan global bisa dicegah. Sehingga suhu ekstrim yang kita alami selama ini itu bisa agak berkurang ya. Selama ini kan suhu ekstrimnya ada badai, ada panas yang tinggi. Itu sebenarnya akibat dari pemanasan global. Dan mau tidak mau kita merupakan bagian dari bumi ini, kita harus peduli terhadap lingkungan kita ya. Paling tidak di rumah ya. Kalau kamu produksi ekoenzim begini, ini kan sederhana ya. Kamu bisa menyelamatkan satu rumah dulu ya. Di samping itu kamu bisa selamatkan bumi ya, seperti itu. Nah, dipikir seperti itu, jadi 3 bulan ke depan nanti kita bisa panen. Dan besok kita harus keluarkan gasnya ya, di tanah wadahnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Alvin mungkin? Halo? Luis? Pada tidur ya? Tidak, Miss. Nih, ini semua tanya nih, tertarik nggak membuat ekoenzim? Tertarik, Miss. Bener ya? Nanti dicoba di rumah ya. Udah jelas cara pembuatannya? Halo, Luis? Jacqueline? Daniel? Kalau Miss sih menghimbau ya, kita sudah mulai berpikir peduli terhadap sekeliling kita ya. Kenapa banyak badai terjadi, kenapa suhu kok ekstrim, itu kita harus sudah mulai jeli dan peduli. Apa sih penyebabnya? Nah, kita udah bahas tadi ya. Sehingga dengan kalian membuat ekoenzim seperti ini, kalian sudah bisa menyelamatkan bumi ya, membantu menyelamatkan bumi. Bayangkan kalau sampai satu kelas ada 28 orang, kali 2 kelas berarti ada 56 orang membuat ekoenzim. Katakan tidak satu ember ya, katakan seperti ini aja, berarti kamu sudah menyumbang menghasilkan ozon. Di mana ozon kita yang sudah menipis, itu akan bisa tebal kembali. Sehingga pemanasan global kita bisa tekan. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau di sekolah, kebetulan sudah ada hasilnya ya, jadi seperti kita ya. Kenapa harus 3 bulan? Penelitiannya udah begitu Pak, trennya kok sempurna gitu ya. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini nanti ya. Jadi kami di sekolah sudah menggunakan ini dengan menyemprotkan larutan ekoenzim ini satu tutup botol ini kami larutkan ke sekian berapa liter ya kemarin jualnya untuk penyemprot spray itu. Nah, kita larutkan airnya, larutkan ekoenzimnya ke dalam air, kemudian kita semprotkan ke sekeliling ya. Jadi memang terasa udara itu beda ya. Dia kayak semacam agak segar seperti itu. Ya, untuk panennya nanti tinggal menyaring ya, menyaring daripada ekoenzim tersebut, terus kita pindahkan ke wadah-wadah yang lebih kecil. Jadi boleh wadah ini atau boleh wadah yang lebih kecil lagi ya, supaya praktis kita menggunakannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Siapa yang nggak tertarik buat? Yang males? Apalagi libur kan, setelah ini kan nggak ada kegiatan lagi kalian kan? Apa coba kegiatan? Coba ya dibuat nanti ya sepertinya. Kalau kurang jelas boleh tanya Miss nanti ya. Halo? Iya, Miss. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ada yang kurang jelas? Kenapa harus 3 bulan? Oke, pertanyaan Pak Lukana. Kenapa harus 3 bulan? Jadi gini, ini kan penelitian deh yang menemukan si Dr. Rosukan Ponpanfong, seorang ahli enzim dari Thailand ya. Dia melakukan percobaan selama 30 tahun, bayangin 30 tahun. Dia coba error, trial and error, demikian seterusnya selama 30 tahun. Akhirnya dia mendapatkan formula yang bagus dan tepat untuk 1000 macam manfaat tadi, itu dengan formula 1:3:10. 30 tahun loh dia. Akhirnya dia mendapat hadiah Nobel dari PBB, dari FAO karena penemuannya tersebut ya. Penemuannya sangat berguna untuk menyelamatkan bumi. Seperti itu. Pertanyaan lain, itu pertanyaan Pak Lukana loh ya. Pertanyaan kalian? Miss, ekoenzimnya berapa duit, Miss? Apa deh? Kalau dijual berapa duit? Nih, jangan buat tanya dijualnya dong. Tanya, nih aku akan buat molasenya ini carinya di mana gitu dong. Nih, dari si pembuat atau gini deh. Ini kan ada komunitasnya ya. Komunitas Ekoenzim Nusantara, komunitas Ekoenzim Nasional, ini tidak disarankan untuk dijual. Jadi tidak boleh dijual sebenarnya, ya. Walaupun kamu
Nanti kamu cek di Tokopedia ternyata ada ya. Tapi tidak disarankan. Karena apa? Karena diharapkan semua ikut ambil peduli terhadap pemanasan global. Jadi semua harus bertanggung jawab terhadap bumi ini karena kamu tinggal di bumi, kecuali kamu tinggal di planet lain. Kalau kamu tinggal di bumi, ya kamu tanggung jawab dong tempat tinggal kamu. Bagaimana? Sekarang kan situasi ekstrim nih, cuaca ekstrim, ya kan? Makanya gimana caranya untuk bisa menurunkan suhu? Nah, buatlah ekoenzim. Makanya tidak disarankan untuk dijual. Bisa ya? Harus dibuat loh, bukan dibeli loh. Halo? Iya dong, jangan dibeli, dibuat. Kan gampang kulit-kulit buah. Ide bisnis, Miss. Kenapa? Ide bisnis. Ide bisnis dia. Aduh, benar-benar anak IPS-nya langsung ya. Keuntungan yang didapat. Seperti itu ya. Ide bisnis Pak, langsung jual Pak. Tapi jangan ya dibuat ya, semua buat dulu ya. Kan banyak loh sisa-sisa sampah organik di rumah tangga itu. Sisa sayur, itu kan bonggol-bonggol brokoli itu kadang-kadang kan nggak dipakai. Itu bisa kita pakai, kita potong-potong kecil dulu, baru kita masukkan ke wadah. Atau sisa kulit jeruk, kulit pisang, seperti itu. Oke, tertarik buatnya? Tertarik. Dicoba ya. Ini karena udah kelas 3 ya, jadi kita nggak bisa nagih hasilnya mana. Jadi ini sudah kerjasama sama Bu Elis, mungkin nanti akan ada penugasan untuk kelas 10 dan 11. Karena kan masih ada panjang ya, kita masih ketemu sehingga kita bisa minta hasilnya dan kita bisa nilai nanti. Nilai kebenaran Bu Elis kan ada topik recycle ya, daur ulang. Kalau fisika sebenarnya ada ya kelas 3 deh ya, yang pemanasan global ya. Untuk yang fisika kelas IPA ya, kalau kelas IPS mungkin nggak ada seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Louis? Jacqueline? Ada pertanyaan? Ada, Miss. Oke. Dengan demikian kelas selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong semua di rumah mencobanya, ya. Kalau kurang jelas, kalian bisa tanyakan Miss nanti mengenai masalah pembuatan ekoenzim tersebut. Oke? Selamat pagi, sampai ketemu kembali. Oke, welcome. Iya. Iya. Demikianlah pembuatan ekoenzim yang saya lakukan di SMA Kasih Kemuliaan kelas 12 IPA dan 12 IPS. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut atau ada yang kurang jelas, boleh tulis komentar di kolom komentar di YouTube channel saya ini. Dan jangan lupa sekali lagi komen, subscribe, and share ke teman-teman lain ya. Terima kasih. Salam ekoenzim.